Shalom kepada saudara-saudara seiman dan salam juga kepada saudara-saudara yang tidak seiman dengan kami. Malam hari ini saya merasa bahagia dan sukacita dan rasa terpanggil untuk memberikan suatu kesaksian tentang Tuhan kami Yesus Kristus Al-Masih. Kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, karena menurut kepercayaan kami bahwa Tuhan kami itu sangat luar biasa, dan Tuhan kami itu tidak sama dengan Tuhan lain, dan Tuhan kami itu adalah Tuhan yang pembuat mujizat, dan Tuhan kami yang membuat segala sesuatu yang tidak dijangkau oleh pikiran manusia. Dan Tuhan kami itu yang pernah mati dan 3 hari kemudian dia akan bangkit, dan setelah dia bangkit dia akan naik ke surga. Dia disaksikan oleh banyak orang, pergi untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan kami itu sampai dengan saat sekarang banyak orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan kami, dan bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi ada juga di seluruh Israel sendiri pun juga ada umat Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kami itu. Kita tahu bahwa yang pada saat itu yang menerima nubuat Allah tentang Mesias anak Allah ini adalah orang Kristen Shalom dan orang Yahudi. Namun Kristen Yesus itu sudah datang, sudah lahir, dan sampai sekarang orang Yahudi itu belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang Mesias, dan mereka sampai sekarang masih menunggu-nunggu. Mereka sekarang sampai menunggu-nunggu kapan itu Mesias itu lahir. Tetapi orang Shalom, Kristen Shalom sudah menerima Tuhan Yesus dan sudah datang ke bumi, dan dia telah membuat banyak mujizat dan mati. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Di kuburan itu banyak orang tentara yang menjaga kuburan itu sampai terkejut dan wajahnya seperti mau mati rasanya. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka mau bergegas untuk menyampaikan berita itu kepada para imam. Dan apabila sampai mereka pergi menyampaikan kepada imam, dan para imam itu membuat berita palsu untuk menyuruh kepada para penjaga itu dengan berkata bahwa kamu katakan saja dia tidak bangkit dan murid-muridnya sudah mencuri mayatnya. Apabila hal itu didengar oleh wali negeri, dan kami yang akan langsung berbicara dengan dia, dan kamu tidak ada. Dan berita kebohongan itu sampai dengan saat sekarang, dan saudara-saudara yang bukan seiman dengan berita itu untuk menggerogoti atau membuat orang-orang percaya kepada ini untuk melepas. Dan ada juga yang berhasil dan membuat mereka itu melepaskan Tuhan, seperti Yahwalun, karena mendengarkan berita dari sebelah bahwa Tuhan Yesus sebenarnya iblis. Akhirnya dia yang sebenarnya percaya kepada Yesus, dan dia pergi kepada iman yang menurut dia itu benar, tapi menurut kami itu tidak benar. Akhirnya dia sampai di seberang, dan dia mulai menjelekkan orang Kristen, tapi orang Kristen tidak. Nah, oleh sebab itu di dalam kehidupan kami itu kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, seperti dia katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 9.
Itu katakan dulu. Ayat yang pertama dia katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di dalam hiruk pikuknya bumi ini, di dalam hiruk pikuknya keimanan, banyak nabi-nabi palsu yang akan datang dan menyatakan bahwa dia itu adalah orang yang sebenarnya. Apa yang dia berbicara itu benar, dan dia katakan bahwa pada suatu hari dia akan masuk di surga. Tetapi dengan hal itu Tuhan menjawab dengan jelas dan memberikan ketenangan buat kita yang percaya kepada Yesus. Di dalam Yohanes tadi kata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Jangan percaya yang palsu-palsu itu. Jangan percaya yang orang katakan bahwa itu palsu. Kenapa? Karena di dalam hati, dengan hiruk pikuknya kepercayaan dan hiruk pikuknya banyak saksi-saksi dusta itu muncul, membuat kepercayaan kita semakin bimbang. Ada yang mulai ragu-ragu. Tetapi saya katakan kepadamu, tidak perlu. Percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepada anaknya, dan kamu akan mendapat sukacita. Dan ayat yang kedua katakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada dia ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Sebenarnya ini merupakan sebuah rahasia bagi kita. Tapi Tuhan Yesus itu sangat mengasihi umatnya. Di dalam keraguan memastikan hati kita bahwa di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal dan sudah siapkan untuk saudara-saudara yang percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus, dan sudah ada tempatnya untuknya. Itu jelas. Dia sendiri yang menyatakannya, dan Dia sendiri yang pergi ke surga dan menyiapkan tempat itu. Bagi orang yang tidak percaya kepadanya tidak ada tempat. Tetapi orang yang menerima Dia sebagai juru selamat, sudah jelas 100% dia punya tempat itu. Nah, sekarang bagaimana saudara-saudara mau tidak mau menerima Dia, tidak percaya Dia? Apakah ada tempat? Oh, itu saya tidak tahu. Silakan jawab sendiri itu. Mari kita lanjut. Yang ketiga katakan begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Itu sangat luar biasa. Dan apabila Tuhan Yesus dia sudah pergi, dan Dia mulai siapkan tempat kita yang percaya kepadanya. Masing-masing tempat Dia siapkan. Orang-orang yang telah menerima Dia sebagai juru selamat, dan menaruhkan kepercayaan kepadanya, dia mulai menjadi suatu tanggung jawab yang berat, suatu tanggung jawab yang besar buat dia, dan dia menyiapkan tempat bagi orang-orang itu yang percaya kepadanya. Dia katakan selanjutnya begini, kalau dia sudah siapkan habis, dan dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali supaya, kenapa? Dia akan datang kembali supaya dia menjemput kita, dan Dia akan membawa ke tempat di mana Dia sudah siap. Oleh sebab itu Dia katakan begini, tempat mana di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi anak Allah itu dia berada di mana? Dia berada di neraka, dia berada di bumi, dia berada di mana? Dia berada di surga. Karena tadi katakan di rumah Bapakku banyak, dan dia harus pergi ke surga. Sekarang disuruh pergi. Dia pergi untuk menyiapkan tempat itu bagi kita. Dan satu saatnya dia akan datang kembali. Ini yang belum dia lakukan. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita tidak menerima Dia, bagaimana kita bisa dapat surga? Kita bisa masuk surga? Tidak mungkin, saudara-saudara. Harus menerima Dia. Kok Dia datang dari surga? Bukan Dia di bumi. Dia datang dari surga, artinya Dia tahu tempatnya. Bukan di bumi. Orang-orang yang percaya kepada Allah di bumi itu.
Bagaimana dia tahu? Nah, sangat beruntung bagi kita sudah menerima Yesus, karena Tuhan Yesus tak dari surga datang ke bumi ini. Jadi dia datang dari surga, artinya dia tahu tempatnya. Dan sekarang dia berkatakan kepada kita, dia siapkan tempat untuk kita. Siapa mau? Bagi saudara-saudara yang tidak mau menerima dia, silakan jawab sendiri, cari pertanyaannya. Dan kita lanjut pada ayat yang 4, dikatakan begini, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Nah, kenapa dia bawa kita? Supaya kita tahu jalannya. Jalannya kemana? Kalau jalannya ke surga, kalau jalannya kemana? Jalannya kalau ke Bapa, kalau mau ke surga harus melalui dia. Kalau tidak mau terima dia, bagaimana kamu tahu jalannya? Kalau kamu mau percaya yang Allah itu bilang mau menyelamatkan kamu, dia dari mana? Sedangkan dia itu sudah mulai terbuka bahwa supaya aku pergi kemana jalannya dan kamu tahu jalan itu. Sangat luar biasa. Ini satu rahasia yang Allah kita yang percaya itu membuka itu. Jadi saudara-saudara yang seiman, pegang teguh kepercayaan itu. Jangan buang. Isa Al-Masih, Mesias Putra Allah itu adalah salah satu-satunya Allah kita yang sangat luar biasa. Dia katakan pada ayat yang kelima, kata Thomas, ini Thomas yang mempunyai ragu-ragu hatinya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, dia bertanya kepada orang yang bersama dengan Tuhan Yesus, orang yang duduk makan dengan Tuhan Yesus, orang yang tidur bersama dengan Tuhan Yesus di bumi ini, menjadi suatu saksi nyata, saksi hidup orang itu. Dia bertanya kepada Yesus dengan matanya sendiri, bibirnya sendiri, bertanya kepada Yesus. Katakan begini, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini keraguan-raguan. Thomas selama ini dia mengikuti Yesus, tapi dia punya hati ragu. Dia belum percaya sehingga dia membuat suatu pertanyaan itu supaya dia mendapat penjelasan dari Yesus itu. Nah, waktu Thomas itu bertanya dan Tuhan menjawabnya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akhirnya Thomas menjawab jawaban yang sangat luar biasa. Thomas mendapat jawaban yang jelasnya. Thomas mendapat suatu jawaban yang membuat hatinya sangat gembira karena dia sudah masuk di dalam dan karena dia sudah menerima Tuhan Yesus itu. Akhirnya Thomas mengertilah bahwa jalan satunya ke surga adalah Yesus itu sendiri. Haleluya. Tidak ada jalan lain lagi. Hanya satu jalan. Jalan ke surga tak ada dua. Jalan ke neraka dan jalan ke surga. Yang ke neraka adalah Allah palsu itu. Allah yang bukan dari surga itu. Tetapi jalan ke surga adalah Allah, anak Allah itu sendiri. Mesias anak Allah itu sendiri akan menunjukkan jalan itu. Dia akan berdiri di sana dengan selipnya yang seperti tadi kamu katakan bahwa itu adalah nabi fals, itu adalah setan, iblis, jin, apa segala macam. Dia akan berdiri di sana dengan selipnya. Dan setiap anak yang datang ke sana dan dia akan mengulurkan tangannya dan menyatakan selamat datang dan selamat bersukacita bersama dengan saya. Karena dia jalan. Tidak ada jalan lain ke surga. Kalau saudara menerima Yesus itu adalah jalan satu-satunya ke surga. Tidak ada jalan lain lagi. Karena kalau memang kamu percaya kepada Allah Bapa sudah menyuruh anaknya ke bumi. Dan Allah Bapa sudah katakan bahwa percayalah kepada dia, itu adalah satu-satunya anakku yang kuutus untuk menyelamatkan kamu. Bagaimana kamu tidak percaya kepada dia? Kunci keselamatan di surga sudah ada dalam tangannya. Barang siapa menerima dia, dia akan tahu jalan itu. Haleluya. Kalau tidak melalui aku, coba itu luar biasa. Kalau tidak melalui aku, artinya dia katakan, kalau tidak percaya kepada dia, bagaimana kamu ke surga?
Tidak bisa, saudara-saudara. Harus menerima Yesus itu sendiri. Isa putra Maria itu sebagai jalan satu-satunya. Di surat Maryam juga dia katakan begini. Dunia ini pada suatu saatnya, itu dalam Al-Quran, dunia ini pada suatu saatnya akan kiamat. Isa putra Maria akan nampak di ufuk timur. Gunung-gunung ini akan bertebangan seperti kapas ditiup angin. Dan Isa putra Maria itu akan datang dan menerima orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepadanya? Ini tercatat di dalam kitab orang lain, kitab Al-Quran sendiri. Loh, ini sudah tercatat dengan jelas. Tetapi kenapa saudara tidak percaya? Kenapa saudara masih mengolok? Kenapa saudara masih menyatakan bahwa itu adalah jin? Kalau kamu katakan bahwa itu jin kafir, itu palsu. Mana buktinya? Mana yang aslinya itu? Tidak ada. Saudara membuat tafsiran saja. Saya katakan kepada saudara, bahwa setiap yang saudara katakan firman itu ngawur namanya. Tidak jelas semuanya. Bahwa setiap yang saudara katakan firman itu ngawur namanya. Tidak jelas semuanya. Saudara, saya mau katakan, jadi orang Kristen, kalau dia menyampaikan firman itu, orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan, walaupun dia itu latar belakangnya bukan dari pendidikan yang besar, tetapi dia berbicara sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Tidak seperti saudara-saudara, hanya mencopot-copotkan ayat, membanding-bandingkan ayat, akhirnya membuat narasi sendiri untuk mengatakan begini-begini. Tapi sebenarnya saudara itu palsu. Bukan benar, saudara. Hati-hati itu. Dan besok lusa kalau saudara punya jemaat yang 100 orang dengan iman palsu itu, pembicaraan palsu itu, saudara akan berdiri di hadapan Allah dan menjadi saksi buat 100 orang itu. Dengan ucapan-ucapan saudara yang palsu itu. Dan saudara akan mendapat hukuman. Itu harus saudara-saudara pahami. Selanjutnya Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dia datang, dia mati di atas. Disiksa, dia mati. Dan di dalam penyiksaan itu banyak yang dia buat mujizat. Tapi toh sampai itu pun juga tidak ada orang yang mau percaya kepadanya. Karena kenapa? Kuasa kegelapan sudah ada di dalam hati orang-orang itu. Pemikirannya sudah buta. Tidak mau lihat apa yang dilakukan. Contoh waktu mereka tangkap dia di Getsemani. Simon Petrus mengambil pisunya dan memotong telinga daripada Maltus. Dan sehingga putus. Lalu Tuhan Yesus maju selangkah dan mengambil telinga itu, memasakkan kembali. Dia katakan begini, sarungkanlah pedang. Jangan engkau mempermainkan pedang. Akhirnya telinga Maltus itu menjadi baik kembali, sempurna seperti semula. Itu pun juga mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena iri hati, kedengkilan di dalam hati mereka. Pemikiran mereka buta karena dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saya lihat sekarang saudara-saudara lain yang mulai menyerang umat Kristen. Umat Kristen tidak membalas. Lebih-lebih mengatakan Yesus itu jin kafir. Karena kenapa dikatakan? Karena kuasa kegelapan ada di dalam pemikirannya. Hatinya dibutakan oleh kuasa kegelapan itu. Dia adalah nabi-nabi palsu yang mencopot-copot ayat-ayat palsu untuk menyerang orang-orang yang percaya kepada. Tapi kami bersyukur dengan saudara-saudara menyatakan begitu. Orang-orang Islam, saudara-saudara kami yang di Islam di seluruh dunia mulai merebut kitab. Masing-masing membeli kitab untuk membanding-bandingkan apakah saudara katakan itu betul atau tidak. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Banyak Islam mulai meninggalkan kepercayaan lamanya. Karena dengan pembicaraan saudara-saudara yang palsu itu membuat mereka tidak nyaman. Mereka mengambil keputusan sendiri kembali.
Dan banyak yang terjadi mujizat di Arab, Irak, kembali menerima Tuhan Yesus, dibaptis. Itu kenapa? Karena saudara mulai membongkar sendiri kebohongan kepercayaan saudara. Kami tidak membongkarnya. Kami bersyukur karena saudara yang akan membongkar kepalsuan saudara sendiri. Saudara tahu bahwa apa yang saudara berbicara itu, jemaat-jemaat orang yang menyaksikan itu mulai mencari kitab-kitab di internet dan mencari kebenaran sebenarnya. Apa yang mereka menemukan saudara menyatakan itu salah sebenarnya. Lebih-lebih Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, dan Ishak Mogoginta. Ketika Ustadz ini mulutnya bocor sekali, mulutnya iblis punya, yang mencopot-copotkan ayat untuk memasukkan berbicara kepada jemaatnya. Tetapi saudara-saudara tahu, di seluruh negara telah mencari fakta kebenaran itu dengan Alkitab, membeli Alkitab untuk membacanya sendiri. Dengan membandingkan Al-Quran dan kitab itu, termasuk saya juga sudah membeli Al-Quran dan membandingkan, sebenarnya Al-Quran itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada kata janji untuk masuk surga, tidak ada. Siapa yang mau selamatkan kita? Bukan Muhammad, tidak. Tetapi di dalam Injil pasti ya dan amin. Satu-satunya jalan ke surga adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau saudara tidak menerima Dia, bagaimana caranya saudara mendapat jalan itu? Bagaimana saudara bisa mengetahui jalan itu? Karena hanya satu-satunya Dia yang mengetahui jalan itu, yaitu Isa putra Maria. Saya baca selanjutnya ayat itu. Ayat ke-8 dikatakan begini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup kepada kami. Selama ini Filipus juga masih ragu-ragu tentang Tuhan itu. Yesus itu sebenarnya siapa? Dia masih meragu-ragu, dia belum mengerti. Iblis berusaha untuk mengacaukan pemikirannya, membuat dia supaya berpikirnya lambat, tidak boleh mengetahui siapakah Yesus sebenarnya. Karena dia sudah bertanya, lalu Tuhan Yesus menjawab. Pada ayat ke-9 katakan begini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Coba lihat. Telah sekian lama Yesus bersama-sama 3 tahun. Selamanya 3 tahun. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya termasuk Filipus. Tetapi sampai saat itu juga Filipus belum mengetahui bahwa itu sebenarnya Yesus. Lalu dia bertanya dengan mata kepala sendiri. Mulutnya berbicara langsung bertatap muka 4 mata dengan Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa tunjukkanlah kepada kami Tuhan itu. Lalu Tuhan menjawab bahwa sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Kata aku. Tuhan tidak bilang aku adalah Tuhan, tapi dia katakan aku. Tapi dia katakan begini, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapakku. Barang siapa telah melihat aku. Artinya sudah percaya kepadanya. Artinya sudah menerima dia. Artinya sudah bersaksi bersama dia. Artinya sudah mengenal dia. Bahwa ini adalah Tuhan itu sendiri. Barang siapa telah melihat aku. Ini hanya melihat. Apalagi sudah makan bersama, duduk bersama, jalan bersama, tidur bersama. Sangat luar biasa. Ia telah melihat Bapakku. Berarti sudah melihat Bapa. Artinya saksi hidup sudah menyatakan bahwa Filipus sudah bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sedangkan Tuhan Yesus sudah sendiri sekarang. Tuhan Yesus itu sudah ada di bumi. Tuhan Yesus itu sudah datang.
Dan dia sudah menderita, menerima, menanggung dosa-dosa kita. Tapi kenapa kita belum percaya dia? Masih katakan dia itu jin kafir. Sudah tertulis di dalam kitabmu sendiri, di surat Maryam. Sudah tertulis kitabmu sendiri, dia katakan dia sudah membuat suatu mujizat dari tanah, buat burung dan memasukkan rohnya, dan burung itu hidup dan terbang. Namanya sudah tercatat di dalam Al-Quran 25 kali. Nama Isa putra Maria itu. Kenapa kamu tidak percaya? Berapa lama lagi kamu tidak percaya? Berapa saat lagi kamu tidak percaya? Tuhan Yesus mau datang kembali. Hati-hati kalau kamu tidak percaya tidak masuk surga. Saya katakan. Percaya dan tidaknya nanti kita akan tunggu. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi itulah, saya mau katakan saudara-saudara, kami tidak menjelekkan kepercayaan saudara. Tetapi kami mohon juga, kalau menjelekkan kami silakan menjelekkan. Karena kunci menjelekkan Tuhan kami, kunci merusak rumah-rumah ibadah, kunci memfitnah Allah, terakhirnya kamu akan percaya kepada Yesus. Itu sudah nyata. Sudah punya bukti banyak. Sudah punya kenyataan banyak. Sudah menerima Yesus. Dan kalau siapa mau menjelekkan Tuhan kami, siapa mau memfitnah Tuhan kami, silakan saja. Contoh yang jelas, kita memfitnah Bapak Ahok. Apa yang terjadi? Semua yang memfitnah beliau mendapat imbalan, mendapat karmanya masing-masing. Itu sudah nyata. Sekarang siapa mau fitnah kepada Tuhan Yesus, silakan. Tetapi kunci terakhirnya dia akan menerima Yesus. Kami tidak balas. Kami selalu berdoa buat saudara kami. Di seberang. Biarpun saudara katakan bahwa kami itu adalah kafir, kami itu minoritas. Tetapi kami tidak marah. Tetapi kami kaya karena Tuhan bersama dengan kami. Saya katakan ke saudara, minoritas di minoritas di Timor Leste, minoritas di Indonesia, minoritas di Amerika, minoritas di lain, tapi di luar sana mayoritas bukan minoritas. Sudah saudara katakan, sudah saudara tahu itu. Minoritas di Indonesia saja. Tetapi di Amerika, di Israel, di mana tempat saja itu mayoritas orang Kristen. Tinggal sedikit waktu lagi Tuhan Yesus akan datang. Saudara percaya dan tidak? Saya yang bersaksi ini, saya berada di Timor Leste. Dan saya rasa terpanggil ini adalah penginjilan saya dan kesaksian saya. Saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus tidak sama dengan saudara-saudara yang memikirkan seperti jin, memikirkan seperti kafir, itu tidak. Tetapi negara kami ini negara yang bertuhan. Negara kami itu sangat luar biasa. Negara kami itu dia mengayomi semua kepercayaan. Walaupun kami baru merdeka. Tetapi sangat luar biasa pemerintah memberikan kelonggaran buat kami masing-masing. Percaya kepada Tuhan kami masing-masing. Itu sangat luar biasa. Tidak ada seorang pun yang saling memfitnah kepada agama lain. Masalah kepercayaan itu hak seseorang. Karena kami hidup di dalam demokrasi. Kalau memang dia percaya itu, dia pergi, tidak ada orang yang membatasi, tidak ada orang yang melarang. Tidak ada orang yang menghukum dia karena itu haknya. Kami banggakan punya pemerintah itu. Luar biasa pemerintah kami itu. Kami berdoa supaya pemerintah kami ini dan seterusnya sampai anak cucu kami tetap seperti itu. Dan itulah satu-satunya Tuhan kami yang sangat luar biasa. Jadi hanya itu saja pembicaraan saya.
dan kita akan lanjut padanya. Mari bersama dengan saya mencari fakta, membuktikan kebenaran. Shalom.